Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah capek berusaha, sudah kita melakukan ikhtiar, hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Apakah berhasil atau tidak, itulah yang terbaik dari Allah. Setelah kita berusaha, berdoa, menyerahkan kepada Allah sambil dalam hati berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, Pak, siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Iya, silakan. Ibu, berdiri ya Bu ya. Nama dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapti, berasal dari Majelis Taklim Darul Fikri, RW 6, Pemi, Bekasi Baru Utara. Pak Ustadz, Bu Ustadz, mohon maaf hari ini saya ingin bertanya tentang ain. Apakah ain itu ada dalam Islam? Kemudian dan bagaimana cara melindungi diri dari ain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya penyakit yang disebabkan ain gitu ya. Penyakit ain ya istilahnya gitu ya Bu ya. Ain, apa sih ain? Banyak yang belum tahu nih. Mungkin silakan Pak Dokter mungkin bisa menjelaskan jawabannya. Silakan Pak Dokter. Penyakit ain itu ada Ibu. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan jika ada yang menyebabkan kematian selain takdir itu mungkin adalah ain. Ya. Ain itu penyakit yang disebabkan oleh kalau bahasa gaulnya mata jahat. Ya. Kita posting sesuatu atau kita menampakkan sesuatu, ada orang yang meresponnya dengan iri dengki. Maka muncullah ain. Ya, ain itu keinginan buruk dia disebabkan apa yang kita tampakkan. Yang terjadi biasanya bagaimana? Gejala-gejalanya itu banyak Bu. Ada yang menyerang psikis, juga ada yang menyerang fisik. Ada yang pusing, ada yang kurang bergairah, malas ibadah, dan segala macamnya. Ya, jadi ain itu ada. Dan terus bagaimana cara kita melindungi diri dari penyakit ain itu? Yang pertama ada doa-doanya. Setiap kita menampakkan sesuatu, setiap kita atau posting lah zaman now itu ya, maka sertakan dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah. Atau ibu lagi dipuji, ibu cantik amat. Ibu yang nanya siapa Bu tadi? Ibu Suprapti. Masya Allah, Bu Suprapti cantik. Jangan begini, siapa dulu nggak begitu jawabannya. Mama kalau dipuji begitu. Iya. Bapak Ibu ketika dipuji maka ucapkanlah hadza min fadli rabbi. Seperti doa Nabi Sulaiman bahwa semua ini adalah anugerah Tuhanku. Jangan kegeeran. Boleh jadi orang memuji ibu itu basa-basi padahal sirik sama ibu, iri sama ibu. Ya, itu ya. Lalu yang kedua perbanyak zikir Bu. Karena ain itu nggak akan pernah bisa menyerang kita yang penuh dengan zikrullah. Oh. Ya. Orang-orang yang kosong, sering pamer tetelit ya. Itu pasti gampang dimasuki oleh ain. Iya, iya. Ya. Yang ketiga yang paling gampang jangan sering-sering pamer. Nah, ini penting ya. Karena kita tidak bisa mencegah orang bereaksi terhadap apapun yang kita posting. Iya, iya. Tidak semua harus ditampakkan ke publik, Bu. Ya, semuanya. Walaupun tujuan kita kadang-kadang macam-macam ya. Misalkan kita umroh nih. Ya, posting sekedarnya saja. Jangan semua aktivitas kita diposting semua. Lagi tawaf kita nge-vlog. Hai guys, saya sedang nge-vlog, saya sedang tawaf nih.
Kalau kamu sudah berapa kali umroh haji, itu kan tidak semua merespon positif. Ya, maka tolong kuranginlah pamer agar reaksi netizen itu tidak menjadi ain buat kita. Demikian. Masya Allah. Jadi tadi kalau orang ain itu sakitnya itu macam-macam secara fisik. Secara psikis mungkin jadi malas ibadah, ya nggak mau ketemu orang, mengucilkan diri, itu bisa jadi salah satu tanda-tandanya ya. Syaratnya adalah kata Pak Dokter tadi, kata Pak Ustadz dikatakan bahwa jangan sering-sering pamer kebahagiaan. Betul. Kalau misalnya ada pun disertakan dengan Masya Allah, Tabarakallah, atau misalnya dipuji orang bilangnya apa? Hadza min fadli rabbik. Ini adalah apa? Datangnya dari Allah, fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Bu, Pak. Masya Allah. Siapa yang mau nanya, angkat tangan. Silakan jamaah. Oke, silakan. Ibu dulu deh. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Pak Ustadz dan Ustazah, saya punya teman yang ingin menikahkan anaknya. Tapi dia disarankan untuk memakai yaitu totok aura dan memakai susuk supaya pas waktu akadnya itu katanya cantik. Oh gitu. iya. Jadi gimana nih Pak Ustadz sama Bu Ustazah, apakah itu boleh memakai totok aura dan susuk itu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Totok aura dan pakai susuk. Ini dalam rangka menyenangkan suami ya kan. Pas mau nikah ya kan malamnya wah bersinar kinclong. Panglingin biar boleh nggak dalam Islam walaupun misalnya untuk pernikahan dan nyenengin suami. Gimana Ustazah Ina? Fadhol. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sesungguhnya kecantikan itu ada dua versi. Cantik lahiriah dan cantik batiniah. Lalu kecantikan yang terpancar dari sisi lahiriah itu sesungguhnya adalah cerminan dari kecantikan batiniah. Kalau mau nikah, saya sarankan itu cantikkan karaktermu, cantikkan pribadimu, siapkan mentalmu untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang pastinya akan naik turun. Bukan rumah perosotan ya Bu, jadi kalau rumah perosotan kan mulus ya. Tapi kalau rumah tangga ada naik ada turun. Nah ketika seseorang mau berumah tangga, menghadirkan banyak tamu undangan untuk melangsungkan pernikahan, apakah harus menunjukkan kecantikan lahiriah sehingga mangklingi yang efeknya adalah seperti yang dijelaskan oleh guru kita yaitu penyakit ain, di mana rumah tangganya yang akan berlangsung bahteranya bukan malah justru sakinah mawaddah warahmah, malah terkena penyakit ain, baru beberapa hari pernikahan sudah kok doanya bubar sih Bu? Sudah ribut-ribut, sudah terkena badai oleng yang membuat tidak bisa untuk mempertahankan rumah tangga. Maka saran saya bukan kemudian mempercantik lahiriah dengan totok ataupun susuk. Tapi kalau mau melangsungkan pernikahan memang harus pakai susuk buat goreng-goreng Bu. Ya. Buat goreng-goreng ya karena ada hidangan-hidangan. Baik, terima kasih. Jadi cantikkan batiniah itu jauh yang lebih penting karena sesungguhnya batiniah kita yang akan membawa kepada rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Masya Allah, baik terima kasih banyak Ustazah. Bu, jadi kalau misalnya ya dalam Islam itu kita ngambil cantiknya cantik lahir dan yang keluar akhirnya ya dari batin keluar ke lahir ya. Batinnya akhirnya kelihat wajahnya. Banyak orang yang kelihatan mukanya kok nggak cantik tapi kok enak dilihat ya. Kok menyenangkan. Banyak gak Bu? Ada nggak yang begitu?
Ada orang yang cantik, hidung mancung, matanya tebal, alis tebal, tapi perilakunya nggak menyenangkan. Enak nggak dilihatnya, Bu? Apalagi kalau mulutnya gini. Baik, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan belajar membaca Quran lagi dengan guru kita Kiai Munawir Ngajir. Terima kasih guru-guruku. Nanti kita akan berdoa bersama di penghujung acara. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.